أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bihudahu ila yaumil liqa'i. Jamaah Masjid As-Salam, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali majelis ta'lim kita untuk menggali pelajaran-pelajaran dari surat-surat dan ayat-ayat dalam Al-Quran dalam kajian tafsir juz 30. Inilah kajian pertama setelah sekian waktu kita libur. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua tetap senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat menimba ilmu untuk membekali diri agar bisa berkeyakinan, beramal dengan baik dan benar sehingga bisa menjadi pemberat timbangan amal baik kita pada hari kiamat. Salawat serta salam mari kita panjatkan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung masuk materi. Sebagaimana tadi telah disampaikan surat Al-Asr. Kita akan menggali pelajaran dari surat Al-Asr. Ya. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat dan merupakan surat ke-103 urutannya di dalam Al-Quran. Dan surah Al-Asr termasuk surat-surat Makkiyah. Ini surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi atau pindahnya Nabi ke kota Madinah. Baik, saya baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Baik, jamaah yang saya muliakan, ini akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini pelajaran-pelajaran yang terkandung dari surah Al-Asr ini. Pertama saya baca dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir
beliau awal kali menjelaskan sebab turun surat Al-Asr ini. Imam Ibnu Katsir membawa keterangan bahwa Amr ibn As, sahabat Nabi, Amr ibn As radhiyallahu taala anhu diutus untuk menemui Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah ini adalah orang pertama kali yang mengaku nabi dan sekaligus rasul. Makanya julukannya Al-Kadzdzab. Julukan Al-Kadzdzab yang artinya adalah pendusta kelas kakap. Dan julukan Al-Kadzdzab ini datang dari nabi dan terus melekat sampai hari kiamat. Sehingga disebutlah namanya dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Iya. Baik, peristiwa ini berlangsung setelah pengurusan Rasulullah SAW dan sebelumnya bersama Amr bin As untuk masuk Islam. Maka Musailamah Al-Kadzdzab bertanya kepada Amr bin As, apa yang diturunkan oleh sahabatmu itu atau kepada sahabatmu ini, yakni Rasulullah selama ini. Maka Amr bin As menjawab, telah diturunkan kepadanya satu surat yang ringkas namun sangat padat kandungannya. Musailamah Al-Kadzdzab bertanya, surat apa itu? Amr ibn As pun membaca surat Al-Asr ini. Membaca surat Al-Asr. Nah, lucunya Musailamah Al-Kadzdzab mendengar surat Al-Asr ini, akhirnya berpikir sejenak lalu berinisiatif untuk menandingi surat Al-Asr. Ya, sehingga dia berkata, dan juga telah diturunkan kepadaku semisalnya. Kata si Musailamah Al-Kadzdzab. Amr bertanya, apa itu? Lihat ya. Musailamah menjawab sambil membaca kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Ya wabar, wa inna ma anta udnani wa sadar. Wasairuka hafar wa naqar. Ya. Saya katakan lucu, kenapa ini ya Musailamah maksain banget ingin menyaingi Al-Quran tapi dengan kalimat-kalimat yang lucu. Ya. Apa arti ucapan Musailamah tadi? Artinya adalah, kata Musailamah, wahai kelinci, sesungguhnya engkau memiliki dua telinga dan satu dada. Semua jenismu suka membuat galian dan lubang. Apa artinya coba? Ya. Dan demikian hadirin yang saya muliakan, semua orang-orang kafir Quraisy di masa itu tidak ada satupun yang bisa mendandingi ya, ayat. Jangankan satu surat, satu ayat saja nggak ada yang bisa. Kalaupun ada, akhirnya seperti ini, lucu jadinya, aneh kedengarannya, tidak menyejukkan telinga, menenangkan hati. Seperti layaknya Al-Quran. Ya. Baik. Kata si Musailamah setelah membaca ayat-ayat buatannya ini, bagaimana menurut pendapatmu wahai Amr? Maka Amr berkata kepadanya, demi Allah, sungguh aku semakin yakin kamu berdusta. Ya. Baik. Ini ya, di antara keterangan tentang turunnya surat Al-Asr. Ya, yakni ketika pertemuan Amr ibn As dengan Musailamah Al-Kadzdzab yang diutus oleh Rasulullah SAW, dan Amr membawa surat tersebut kepada Musailamah Al-Kadzdzab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Lalu di tafsir Ibnu Katsir setelahnya, Imam Ibnu Katsir membawakan keterangan dari Imam Syafi'i. Kata beliau, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya manusia mencermati surat Al-Asr ini dengan seksama, maka niscaya surat Al-Asr ini sangat cukup bagi mereka. Sangat cukup bagi mereka. Ini ucapan Imam Syafi'i, hadirin. Imam Syafi'i itu ingin menjelaskan kepada kita betapa agungnya surah Al-Asr ini. Betapa agungnya kandungan surah Al-Asr ini. Ya, bahwa beliau seakan-akan menjelaskan kepada kita bahwa seandainya kita mencermati surah Al-Asr ini, maka kalau kita berpegang dengan surah Al-Asr ini, niscaya cukup untuk menjadi pegangan
bagi kalian agar selamat dunia dan akhirat. Bukan artinya selain surah Al-Asr nggak ada gunanya, tidak membawa keselamatan, enggak. Tapi Imam Syafi'i ingin menjelaskan betapa agungnya surah Al-Asr ini, sangat agung sekali. Makanya kata Imam Ibnu Katsir tadi, surah Al-Asr ini yang disebut oleh Amr bin As adalah surat yang ringkas tapi sangat padat isinya. Iya. Inilah pendahuluan yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya untuk surat Al-Asr. Lalu setelah Imam Ibnu Katsir membawakan surah Al-Asr, beliau menerangkan Al-Asr berarti masa yang di dalamnya berbagai aktivitas ya, anak cucu Adam berlangsung baik dalam wujud kebaikan maupun keburukan. Imam Malik meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, kata Al-Asr berarti salat Al-Asr, dan yang populer adalah pendapat yang pertama. Dengan demikian Allah Ta'ala bersumpah dengan masa tersebut bahwa manusia itu dalam kerugian, yakni benar-benar merugi dan binasa. Kecuali yang Allah sebut, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dengan demikian Allah memberikan pengecualian dari kerugian itu bagi orang-orang yang beriman dengan hati mereka dan mengerjakan amal saleh dengan anggota badan mereka. Wa tawassaw bil haq, dan mereka juga saling nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, yakni mewujudkan semua bentuk ketaatan dan meninggalkan semua yang diharamkan. Wa tawassaw bis sabr, mereka saling menasihati dalam kesabaran, yakni bersabar atas segala macam cobaan, takdir serta gangguan yang dilancarkan kepada orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Inilah tafsir Ibnu Katsir. Ya, kalau kita perhatikan tafsir Ibnu Katsir, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka beliau dalam tafsirnya hanya ringkas sekali untuk surat Al-Asr. Oleh karena itulah saya akan tambahkan beberapa keterangan tentang surat Al-Asr ini. Hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, di beberapa referensi yang lain ternyata ada riwayat. Ya, riwayat ini dibawakan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, dan riwayat ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah nomor hadis 2648. Riwayat yang menjelaskan ternyata dulu anna rajulaini minhum ja'a 'ani sahabah radhiyallahu anhum anna rajulaini minhum idzal taqiya lam yatafarraqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'alal akhar wal 'asr ila akhiril ayat. Kebiasaan sahabat Nabi. Disebut dalam riwayat bahwa para sahabat itu kalau mereka saling berjumpa, seringnya di antara mereka itu kalau berjumpa, seringnya ya, di antara yang terlihat yang menjadi kebiasaan mereka, kalau mereka setelah bertemu lalu ketika ingin berpisah, mereka baca surah Al-Asr. Yang riwayat ini sahih. Dan ini adalah perbuatan sahabat, dan perbuatan sahabat itu bisa ditiru, ditauladani, dicontoh, selagi tidak penyanggahan, tidak ada kritikan dari sahabat yang lain atau bahkan dari Nabi sendiri. Maka seperti ini bisa dijadikan sebagai argumentasi atau landasan hukum. Saya sendiri ketika membaca riwayat ini, saya teringat, oh mungkin ini alasan guru-guru saya dulu waktu SD. Waktu saya SD, saya ingat sampai kelas 3 kalau nggak salah. 1, 2, 3. Ya. Kalau mau pulang, kami disuruh dulu baca surah Al-Asr. Ada nggak seperti itu? Ada. Nah, ya sama seperti beliau. Dan dulu saya SD-nya SD Muhammadiyah. Ya. Beliau juga ya. Jadi alhamdulillah berarti ada dasarnya itu. Ya. Ketika hendak pulang sekolah, kami disuruh baca dulu surah Al-Asr. Nah, ini dia riwayatnya. Membaca surah Al-Asr sebelum berpisah itu dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa perbuatan sahabat itu bisa menjadi landasan hukum dengan catatan tidak ada yang menyanggah, tidak ada yang mengkritisi dari kalangan sahabat atau bahkan Nabi sendiri. Maka seperti ini bisa menjadi hujjah.
Baik, kita masuk ke penafsiran ayat per ayat surat Al-Asr. Ayat yang pertama, Allah berfirman, wal asr, demi asr. Kalau diterjemah, demi masa. Baik, hadirin yang saya muliakan, kata al-asr memiliki dua penafsiran. Sebagian ulama mengatakan, sebagian dari tafsir mengatakan al-asr artinya adalah masa, waktu secara umum. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan al-asr adalah waktu khusus, yaitu waktu sebelum terbenamnya matahari. Makanya sholatnya disebut sholat apa? Asar. Maka kalau diterjemah bisa dikatakan asar itu artinya waktu sore hari. Dua penafsiran ini hadirin tidak bertentangan. Bisa dikompromikan dan saling menguatkan. Kenapa? Karena datang di konteks sumpah. Perhatikan, kata al-asr ini ada di kalimat sumpah. Dan ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka itu menunjukkan pemuliaan terhadap sesuatu itu. Pemuliaan terhadap sesuatu itu. Dan demikian untuk waktu secara umum dan untuk waktu sore hari. Dua-duanya ini mengandung kemuliaan dalam agama kita. Kalau waktu secara umum, luar biasa. Ya, karena waktu adalah tempat kita beramal, dengannya kita bisa hidup, dengannya kita mengumpulkan bekal, dengannya kita beriman, padanya kita beramal, padanya kita sehat, sakit, dan seterusnya. Waktu. Dan waktu sore, yang padanya ada sholat asar, juga diberi kemuliaan oleh syariat. Makanya hadirin, di surah Al-Baqarah, Allah sebut, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah firman, jagalah salat-salat. Lalu Allah sebut satu salat, dan jagalah salat wusta. Apa salat wusta? Salat wusta kalau diterjemah wusta itu pertengahan. Pertengahan. Nah, kalau kata para ulama, kalau kita kumpulkan 5 salat yang dimulai dari subuh, maka ternyata yang tengah apa? Asar pasti. Kalau kita mengambil tengah dari 5 bilangan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ketemunya apa? Asar. Maka wusta adalah salat asar. Wusta adalah salat asar. Maka ayat ini menunjukkan kemuliaan salat asar. Waktu asar. Kenapa ada kemuliaan dalam agama kita waktu sore? Jawabannya karena beberapa riwayat diterangkan waktu sore itu di antara waktu naik turunnya malaikat. Naik turunnya malaikat bergantian untuk membawa catatan amal di hari itu, dan turunlah malaikat yang akan mencatat amalan setelah itu. Maka ini waktu yang mulia, waktu asar. Dan apalagi kalau asarnya di hari Jumat, lebih mulia lagi. Makanya hadirin, ada hadis yang Rasulullah SAW menyebut, siapa yang luput dari sholat asar, maka dia seakan-akan luput darinya anggota keluarganya seluruhnya. Padahal kan, seperti pada ayat tadi, cukup dengan mengatakan jagalah sholat-sholat. Sholat asar kan sudah masuk. Tapi disebut dengan sendiri penekanan. Dan padahal kan, penyebutan tidak boleh meninggalkan sholat termasuk juga sholat asar. Tapi disebut sholat asar, penekanan. Ini semua riwayat menunjukkan kemuliaan waktu asar. Maka dua penafsiran tadi, apakah asar bermakna waktu secara umum, atau asar ditafsirkan waktu sore, ini tidaklah bertentangan. Bisa dipahami dua-duanya. Allah bersumpah dengannya.
Masih terkait dengan ayat yang pertama, wal asri. Hadirin yang saya muliakan, kalau diterjemah demi waktu asar, demi masa. Ini adalah kalimat sumpah. Ada kata demi waktu asar. Ini kalimat apa? Sumpah. Terkait dengan sumpah, Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa kalau kita makhluk, kita manusia, tidak boleh kita bersumpah menyebut nama selain nama Allah. Nggak boleh. Apapun itu. Kalau kita bersumpah, hanya boleh menyebut satu nama. Siapa? Nama siapa? Nama Allah. Tidak ada boleh nama selain nama Allah. Apapun itu. Mau benda mati kah? Benda hidup kah? Manusia kah? Gurunya kah? Syekhnya kah? Habibnya kah? Patungnya kah? Apapun. Nggak boleh. Termasuk Rasulullah. Ada orang di Sumatera itu. Sering saya dengar. Demi Rasul. Nggak boleh. Demi Rasul. Nggak boleh. Kalau bersumpah hanya boleh menyebut nama Allah. Sebab Rasulullah telah menghukumi, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah menyebut nama Allah, maka dia telah dianggap berbuat kesyirikan. Dan syirik adalah dosa besar. Ancamannya neraka jahanam. Na'udzubillahi min azabin nar. Maka kalau kita manusia ketika ingin bersumpah tidak boleh menyebut apapun itu kecuali satu yang boleh kita sebut sebagai sumpah, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, pembahasan tentang sumpah saya katakan itu pun kalau dibutuhkan ya. Bersumpah itu kalau dibutuhkan, bukan kebiasaan. Sebab kalau dikit-dikit bersumpah itu karakternya orang-orang munafik. Kaum mukminin kalau yang bersumpah hanya ketika dibutuhkan aja. Kalau enggak perlu. Baik. Adapun Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah. Maka karena tidak ada yang lebih mulia dari dirinya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut nama makhluk-makhluk yang telah Dia ciptakan, yang telah Dia tentukan. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan kepada umat manusia bahwa ini nih ada kemuliaannya. Ini ada keagungannya. Ini ada nilainya. Makanya Allah sebut dalam sumpahnya. Tidak sembarangan ini. Untuk kita sadari itu. Nah, seperti di sini. Kita akan ketemu lagi nanti kalimat-kalimat sumpah Allah yang lain. Demi waktu malam. Demi onta. Ada juga nanti onta. Demi kuda perang. Dan seterusnya. Nah, Allah menyebut dalam sumpahnya, makhluk-makhluk ini tujuannya apa? Untuk menjelaskan ada kemuliaan pada makhluk-makhluk itu. Sekali lagi, jawabannya adalah untuk menjelaskan ada kemuliaan di makhluk-makhluk tersebut agar kita perhatikan. Ingat, ini tujuannya. Ya. Apa tujuan Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya? Untuk menjelaskan adanya kemuliaan pada makhluk-makhluk tersebut. Demi masa, berarti ada kemuliaan pada waktu. Secara umum, ada kemuliaan pada waktu asar secara khusus. Nah, benar tadi saya telah terangkan kemuliaan-kemuliaan di dalamnya. Sehingga di sini hadirin yang saya muliakan, terdapat cambukan dari kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Karena Allah telah menyebutnya dalam sumpahnya. Kalau kita menyia-nyiakan, melantarkan waktu, itu berarti kita tidak mengikuti sikapnya Allah, yakni memuliakan waktu. Allah memuliakan waktu. Lalu kenapa kita menelantarkannya? Nah, ini tidak sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan kita. Ya, tapi Nabi telah mengabarkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu
terabaikan pada dua nikmat itu. Nikmat yang pertama apa? Nikmat sehat. Nikmat yang kedua apa? Waktu. Betapa banyak kita, di antara kita, kalau sudah sakit, kalau nggak bisa jalan, baru ngomong, nanti kalau saya sudah sehat, saya akan ibadah ini dan itu. Ketika sehat, nggak seperti itu pikirannya. Betapa banyak di antara kita ketika padat aktivitasnya, duhai sekiranya ada waktu untuk saya bisa sholat dua rakaat aja. Duh, kalau seandainya ada waktu aku bisa taklim sebentar aja. Menyesal. Nanti ketika ada waktu tidak digunakan. Inilah tertipu namanya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Dan terkait dengan waktu, sekali lagi saya ingatkan agar kita berusaha tidak menyia-nyiakan waktu. Walaupun sedetik. Kita manfaatkan. Kalau kita nggak bisa beraktivitas untuk mengisi waktu kita yang sedetik itu, nggak bisa dengan aktivitas, maka isi dengan zikir. Nggak bisa dengan zikir, maka isi dengan tafakkur. Berpikir hal-hal yang positif. Maka kita telah memanfaatkan waktu dengan cara seperti itu. Saya ingatkan dengan sebuah riwayat. Karena kita sudah mengalami di akhir zaman. Yang Nabi telah mengabarkan akan ada zaman yang waktu akan cepat sekali berlalu. Cepat sekali berlalu. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "La taqumu sa'atu hatta yataqarraba az-zamanu as-sanatu fiha kasyahr wa syahru fiha kal jumu'ah wal jumu'atu fiha kal yaum wal yaumu fiha qaddarmati bin nar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kelak ada akhir masa, akhir zaman. Yang di zaman itu waktu akan saling berdekatan, cepat sekali. Kata Nabi di waktu itu setahun akan terasa seperti sebulan. Sebulan akan terasa seperti sepekan. Sepekan akan terasa seperti sehari. Sehari itu akan terasa seperti orang yang memercikkan api dengan bahan bakar. Ini ilustrasi dari Nabi untuk menjelaskan betapa cepatnya waktu berlalu di masa itu. Saya tanya kepada jamaah, kita udah rasakan belum? Kita udah rasakan belum? Udah. Lihat Ramadan. Kayak baru kemarin. Ya tidak? Kayak baru kemarin. Lah kok tiba-tiba udah selesai. Ini Ramadan yang baru saja kita lewati. InsyaAllah ta'ala kita akan rasakan Ramadan yang akan datang. Cepatnya. Ini hadis Nabi ya. Dan tidak perlu dicocok-cocok logikan ya, dengan penelitian ilmuwan yang mengatakan nanti kalau akan ada 2 kali Ramadan di 1 tahun karena waktu matahari. Itu penelitian ilmuwan nggak perlu. Ya kalaupun benar ya sekedar penguat aja. Yang jelas kita lebih beriman kepada apa yang telah Allah sebutkan dan Rasulullah jelaskan. Dan apalagi memang kita udah merasakannya. Ya. Yang baru saja hari ini. Ini hari apa? Ahad. Ya tidak? Hari Minggu. Kan kayaknya baru kemarin hari Ahad. Pekan lalu. Sudah Ahad lagi. Besok sudah Senin lagi. Apalagi orang yang kerja. Senin lagi. Ya, Pak Rian ketawa beliau. Ketemu Senin lagi sudah. Belum apa-apa. Ya. Allahul musta'an. Maka ini kata para ulama di antara dalil yang menunjukkan ya dicabutnya keberkahan dari waktu. Ya, dicabutnya keberkahan dari waktu. Sehingga berlalu tanpa terasa. Nah, ini cambukan bagi kita untuk betul-betul berusaha agar betul-betul memuliakan, menghargai waktu, tidak menyia-nyiakannya. Tidak apalagi menjadikan dia sebab kita mendapatkan malapetaka.
waktu. Makanya Allah bersumpah dengannya. Karena waktu adalah sesuatu yang sangat mulia. Kalau Allah memuliakan waktu, kenapa kita tidak memuliakannya? Baik, ayat yang kedua. Allah firman, Innal insana lafi khusr. Yang artinya, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Itu arti ayat. Tafsirnya, para ulama menjelaskan untuk ayat yang kedua ini. Pertama, pada ayat yang kedua ini hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menggunakan 3 kalimat penguat. 3 kalimat penguat. Yang seandainya satu saja sudah cukup. Tapi Allah menggunakan 3 kalimat penguat. Kalimat penguat yang pertama, inna. Ya. Ini kalimat penguat yang pertama. Sungguh. Kalimat penguat yang kedua, al-insan. Datang dengan alif lam. Isim ma'rifah. Kalimat penguat yang ketiga, lafi. 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 La-nya di sini kah? Adalah penguat. Lam taukid. Ya. Kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia, sungguh manusia benar-benar dalam kerugian. Kalau saya boleh menerjemah dengan 3 penguat ini, sungguh benar-benar betul-betul manusia dalam kerugian. Ini kalimat. Sekarang apa faidahnya? Apa pelajarannya? Kok Allah sedemikian rupa menyebut dengan betul-betul menguatkan sampai menyebut 3 penguat? Bukankah kalau satu aja sudah cukup? Ya. Kata para ulama, ayat ini adalah ayat tanbih. Ayat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Peringatan agar mereka jangan sampai terlalaikan, agar mereka selalu memperhatikannya, agar mereka selalu mengingatnya. Makanya Allah datangkan 3 pengumuman. Kalau ada tulisan pengumuman nih, dilarang buang sampah. Kalimatnya dilarang buang sampah. Kan sudah cukup nih. Betul tidak? Sudah bisa dipahami itu, nggak boleh buang sampah di sini. Tapi kalau si penulis tambahkan, betul-betul dilarang buang sampah di sini. Dia tambah lagi, betul-betul sangat dilarang buang sampah di sini. Dia tambah lagi, betul-betul sangat awas ya buang sampah di sini. Nah, itu kira-kira saya tanya, artinya apa? Apa kira-kira maksud penulis? Apa maksud penulis sehingga menambah kalimat penguat-penguat tadi? Kira-kira apa? Saya tanya jemaah, kira-kira apa? Agar betul-betul diperhatikan. Jadi seandainya ada yang buang sampah, tidak akan ada lagi ada alasan yang bisa dibenarkan. Betul tidak? Yang menulis, yang membuat pengumuman akan mentertawakan. Ya kan? Udah jelas. Tidak ada alasan lagi, udah jelas. Begitulah kira-kira ayat ini. Kita tidak ada alasan lagi. Ya Allah, ketika kita seandainya, na'udzubillah, ada yang merugi misalnya pada hari kiamat, tidak ada alasan bagi dia. Kenapa saya merugi? Karena begini-begini, tidak ada alasan lagi. Innal insana lafi khusr. Allah telah menyebut manusia betul-betul merugi. Pelajaran yang kedua, dari ayat yang kedua, penyebutan al-insan datang dengan isim ma'rifah alif lam. Al-insan, bukan insanun tanpa alif lam. Penyebutan seperti ini mengandung pelajaran bahwa insan yang diinginkan adalah insan secara keseluruhan tanpa ada pengecualian. Insan secara keseluruhan tanpa ada pengecualian.
Insan mau dimanapun dia berada, insan di zaman apapun dia hidup, insan dari suku manapun dia, bangsa apapun dia, kaya atau miskinnya dia, siapapun dia, termasuk yang disebut dalam ayat. Dan para ulama juga hadirin yang mengatakan di beberapa penggunaan bahasa menjelaskan bahwa jin juga termasuk insan yang diinginkan dalam ayat. Sekali lagi saya tegaskan, saudara-saudara kita kaum muslimin dari kalangan jin yang barangkali saat ini menyaksikan atau mendengar, kalian juga termasuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari ayat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut di surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka segala hal yang terkait dengan ibadah itu juga jin diperintahkan terhadapnya. Termasuk yang diinginkan dengan surat Al-Asr ini. Baik. Kemudian pelajaran yang ketiga. Ya, sebelum saya lanjutkan, maka kita mengajak untuk seluruh umat Islam, muslim dan muslimah, dan demikian saudara-saudara kita di kalangan jin, muslim dan muslimahnya, untuk memperhatikan penjelasan yang terkandung dari surah Al-Asr ini. Baik, saya tanya dulu jamaah, yakin nggak ada jin yang menyaksikan dan bersama dengan kita? Yakin tidak? Yakin? Yakin. Gurunya guru kami, yakni Fadilatul Syekh Al-Imam Muqbil bin Hadi rahimahullah, ahli hadis negeri Yaman. Beliau pernah mengadakan majelis khusus untuk saudara kami dari kalangan jin. Tidak ada seorang pun yang datang. Kosong, cuma beliau. Beliau khususkan majelis ini untuk saudara-saudara kami dari kalangan jin. Lalu beliau ceramah, sampaikan tentang masalah akidah, tentang masalah keimanan. Sudah, beliau meyakini ada jin yang mendengar. Dan jangan pernah ragu ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, keberadaan atau eksistensi jin di sekitar kita. Dan jin hanya berbeda dengan kita pada alam saja. Mereka alam gaib, kita alam nyata. Adapun jenis sama. Di antara mereka ada yang baik, ada yang buruk. Di antara mereka ada yang taat, ada yang tidak taat. Di antara mereka ada yang rajin sholat, tidak rajin sholat. Ada yang senang taklim, tidak senang taklim. Dan sama seperti kita. Seterusnya. Baik. Dan tidak usah takut. Ada yang takut. Jangan takut ya. Pada asalnya mereka dari kalangan makhluk gaib. Asalnya mereka yang takut kepada kita. Karena Allah telah menyebutkan manusia ya, adalah makhluk yang lebih mulia dari mereka. Tapi jin yang fasik, yang jahat dan maksiat kepada Allah, ini merusak pikiran manusia agar mereka menjadi takut. Itulah kerjaan di antara jin yang fasik kepada Allah Subhanahu wa taala, mengganggu umat manusia. Baik, kita lanjutkan. Pelajaran selanjutnya pada kalimat khusrin. Para ulama ahli tafsir menjelaskan kata khusrun itu artinya adalah naqsun walahakatun. Khusr maknanya adalah kerugian dan kebinasaan. Kerugian dan kebinasaan. Dan di sini juga bermakna umum, maka kerugian atau kebinasaan yang diinginkan adalah dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Isya jam berapa Pak? Tidak? 1 menit lagi? 2 menit. Baik. Jadi ini kata khusr, maknanya apa tadi? Kerugian atau kebinasaan. Dan yang diinginkan dengannya adalah dunia dan akhirat. Baik, jadi kalau kita
memperhatikan penjelasan tafsirnya, maka kita bisa memahami kandungan dari ayat kedua ini dengan menerjemahkan sungguh manusia itu seluruhnya tanpa terkecuali yang namanya manusia, apakah jin, dimanapun dia berada, apapun dia berada, semuanya benar-benar binasa. Ini ayat hadirin, yang kedua ini, ayat kedua ini adalah hukum asal. Kita ini semua asalnya binasa. Kita semua asalnya celaka, merugi. Ya, dan tidaklah ada yang selamat kecuali atas keutamaan dan rahmat dari Allah semata. Cuma hanya keutamaan Allah saja. Bukan amalan kita, bukan ibadah kita, tapi betul-betul keutamaan dari Allah. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan sebab-sebab yang Allah terangkan. Inilah ayat selanjutnya. Tapi karena waktu membatasi, saya akan lanjutkan penjelasan ayat selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri untuk pertemuan malam hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami penjelasannya. Wallahu taala alam bisawab. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya dari hadirin, saya persilakan. Ada yang bertanya? Dari bapak-bapak atau ibu-ibu di belakang? Tanggal berapa hari ini? 28. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita akhiri pertemuan malam ini sampai di sini. Jazakumullah khairan atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Hanya kepada Allah kita mohon ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.